Warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. Good morning, Dr. Margit. Yeah, I'm Sabrina Pradita as a moderator for today's presentation. And for group, you can start to share screen. Yeah. Okay, for today's presentation topic, we will discuss about pathophysiological processes in the respiratory system and cardiovascular system. And it will be presented by Group 10, and the member of Group 10 are Albrani Muhammad, Jessica Sarah, and Fania. For Group 10, you. Okay, this is the topic outline. We will start with the definition respiratory system, anatomy of the respiratory system, the pathophysiology, and definition cardiovascular system, anatomy of the cardiovascular system, and the last, the pathophysiology. And for the group 10, you may start the presentation. Thank you, Maud. Let me introduce myself. I'm Albrani Muhammad. Good morning, everyone. Good morning, Doc. I will presentation about definition of respiratory system. So, respiratory system is the process by which organism exchange gas with their environment. Respiratorian is includes taking in oxygen, transporting and delivering oxygen to cell and removing carbon dioxide. Next. So, anatomy of the respiratory system. First is nose, ya, atau hidung ya. Jadi di hidung ini tuh merupakan organ pertama dalam sistem respirasi ini. Karena awal mula masuknya udara itu berasal dari hidung. Nah, hidung ini terdiri dari bagian eksternal yang terlihat dan bagian internal. Di hidung bagian eksternal sendiri ini terdapat penunjang berupa tulang dan hyaline cartilago yang terbungkus oleh otot dan kulit. Struktur interior dari bagian eksternal hidung ini sendiri memiliki 3 fungsi. Yang pertama itu menghangatkan, melembabkan, dan menyaring udara yang masuk. Yang kedua itu mendeteksi atau indera pembau kita. Dan yang ketiga itu modifikasi getaran suara yang melalui bilik resonansi yang besar dan bergema. Ya, yang selanjutnya itu ada faring. Nah, faring ini adalah lanjutan posterior dari rongga mulut kita. Saluran napas dan makanan menyatu dan menyilang di faring ini. Pada saat makan, makanan dihantarkan ke esofagus. Pada saat bernapas, udara dihantarkan ke laring. Ada 3 rongga di faring ini. Yang pertama itu nasofaring, orofaring, dan laringofaring. Mukosa pada nasofaring ini sama dengan organ respirasi, sedangkan orofaring dan laringofaring ini sama dengan saluran cerna. Yang selanjutnya itu ada laring. Jadi di laring ini adalah organ berongga dengan panjang 42 mm dan diameter 40 mm, terletak antara faring dan trakea. Dindingnya sendiri ini terbentuk oleh tulang rawan tiroid dan krikoid. Nah, yang selanjutnya adalah trakea. Trakea ini tersusun atas 16-20 cincin tulang rawan. Celah diantaranya itu dilapisi oleh jaringan ikat fibroelastik. Struktur trakea sendiri ini terdiri dari tulang rawan, mukosa, epitel bersilia, dan jaringan limfoid dan kelenjar. Yang selanjutnya itu bronkus. Jadi bronkus ini adalah cabang utama trakea disebut bronki primer atau bronki utama. Bronki primer bercabang menjadi bronki lobar, bronki segmental, bronki subsegmental. Jadi ini struktur bronkus primer ini mirip dengan trakea, hanya cincin berupa lempeng tulang rawan tidak teratur. Makin ke distal, makin berkurang, dan pada bronkus subsegmental ini hilang sama sekali. Yang selanjutnya itu ada bronchiolus. Jadi bronchiolus ini adalah cabang ke-12 sampai 15 bronkus. Tidak mengandung lempeng tulang rawan, tidak mengandung kelenjar submukosa. Otot polos bercampur dengan jaringan ikat longgar
epitel kuboid bersilia, dan sel bronchiolar tanpa silia atau sel Clara. Yang selanjutnya adalah bronchiolus respiratorius, merupakan peralihan bagian konduksi ke bagian respirasi paru. Yang alve- alveolaris, lanjutan dari bronchiolus, banyak mengandung alveoli dan tempat alveoli bermuara. Nah, selanjutnya ini adalah alveolus. Jadi, alveolus ini adalah kantong berdinding sangat tipis pada bronchioli terminalis, tempat terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida antara darah dan udara yang dihirup. Jumlahnya sekitar 200 sampai 500 juta. Untuk bentuknya sendiri ini poligonal, septa antar alveoli disokong oleh serat kolagen dan elastis halus. Sel epitel tersendiri terdiri sel alveolar gepeng, yaitu sel alveolar tipe 1, sel alveolar besar, yaitu sel alveolar tipe 2, sel alveolar gepeng tipe 1 jumlahnya hanya 10%, menempati 95% alveolar paru. Sel alveolar besar ini ya atau tipe 2 ini jumlahnya 12%, menempati sekitar 5% alveolar. Yang selanjutnya adalah pleura. Pleura ini membran serosa pembungkus paru. Jaringan tipis ini mengandung serat elastin, fibroblast, kolagen yang melekat pada paru disebut pleura visceral. Yang melekat pada dinding toraks disebut pleura parietal. Ciri khasnya itu mengandung banyak kapiler dan pembuluh limfe. Bisa di next. Nah, sekarang ini patofisiologinya dari respiratory system ini. Yang pertama adalah asma. Asma is a chronic disease that cause inflation or narrowing of the airway, causing the sufferer to experience shortness of breath. Next is bronchitis. Bronchitis is an inflammation of the bronchi due to a virus or bacteria that cause swelling of the air inlet to the lungs. Next is influenza. Influenza is a disease caused by infection with influenza A or B virus. Next is mucous membranes in the nose. The cause of polyps is not known, but they usually occur due to swelling to infection. Next is TBC. TBC is a infection disease caused by the bacterium Mycobacterium tuberculosis. Next is shortness of breath. Is a feeling of difficult in breathing that occurs during physical activity. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Okay, thank you. I'm Jessica. I want to explain definition cardiovascular system. So definition cardiovascular system basically consists of the heart, blood vessel, and lymphatic channel. This system function to transfer oxygen, nutrients, and other substances to be distributed through the body as well as carry the end product of metabolism to be extracted from the body. Ya, jadi sistem kardiovaskular ini terdiri dari jantung, pembuluh darah, dan juga saluran limfatik. Jadi ini sistem kardiovaskular ini berfungsi untuk melakukan transportasi dalam tubuh manusia, yang mana transportasinya ini ada oksigen, nutrisi, dan juga zat lainnya yang didistribusikan ini ke dalam seluruh tubuh, yang mana membawa produk akhir metabolisme menjadi yang dikeluarkan dari tubuh. Dan kardiovaskular ini bertanggung jawab juga nih terdiri dari jantung, pembuluh darah, dan juga saluran limpatik. Next.
Yeah. Next is anatomy of the cardiovascular system. Yang pertama, heart. The heart is the main organ of the cardiovascular system that function to pump blood. The heart has a four chamber, namely the right atrium, right ventricle, and left ventricle. Ya, jadi organ pertama yaitu adalah jantung. Jantung merupakan organ utama dari sistem kardiovaskular yang berfungsi untuk memompa darah. Jantung mempunyai 4 ruang, yaitu serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, dan juga bilik kiri. Nah, jantung ini terletak di rongga dada yang cenderungnya ini di sisi kiri. Dan juga jantung ini terdiri atas 4 ruang yang dipisahkan oleh sekat-sekat jantung. Next. Ya, selanjutnya itu adalah anatomy of the cardiovascular system, blood vessels atau pembuluh darah. The blood vessels of transportation. There are the 3 main types of blood vessel, namely capillaries, arteries, and veins. Vena. Jadi pembuluh darah ini berfungsi sebagai tempat transportasi, teman-teman. Dan ada 3 jenis utama pembuluh darah. Yang pertama itu ada kapiler, arteri, dan juga vena. Nah, kapiler ini merupakan pembuluh darah yang sangat kecil dan biasanya juga disebut sebagai pembuluh rambut. Nah, umumnya pembuluh darah kapiler ini meliputi sel-sel jaringan karena langsung berhubungan dengan sel. Nah, dan juga kapiler ini adalah tempat terjadinya pertukaran zat. Lalu selanjutnya yaitu adalah pembuluh darah arteri, di mana pembuluh darah arteri ini atau bisa kita kenal dengan pembuluh nadi merupakan pembuluh darah yang bertugas untuk membawa darah dari jantung ke seluruh tubuh. Lalu selanjutnya yaitu adalah pembuluh vena, yang mana kita tahu pembuluh vena ini merupakan kebalikan dari pembuluh arteri, yaitu berfungsi membawa darah kembali ke jantung. Next. Anatomy of the cardiovascular system. Next is blood pressure. The difference between diastolic and systolic is called pulse pressure. For example, a systolic pressure of 120 and a diastolic of 18. The pulse pressure is equal to 14. Blood pressure is not always appropriate because one of the factors that influence it is the state of health and activity. Ya, jadi selanjutnya itu adalah tekanan darah. Jadi perbedaan antara diastolik dan sistolik disebut dengan tekanan nadi, teman-teman. Misalnya tekanan sistoliknya ada 120 dan diastoliknya 80. Maka tekanan nadi sama dengan 40. Tekanan darah tidak selalu sesuai karena salah satu faktor yang mempengaruhinya adalah keadaan kesehatan dan aktivitas. Next. Yeah. Next is pulmonary circulation and systematic circulation. Jadi pulmonary circulation is blood circulate through the heart, right ventricle to the lungs, and back to the left heart atrium. Ya, jadi yang pertama itu adalah sirkulasi paru, di mana sirkulasi darah melalui jantung, ventrikel kanan ke paru dan kembali ke jantung atrium kiri. Lalu selanjutnya yaitu adalah systematic circulation. Blood circulation through the left heart ventricle, through the body, and back to the right heart atrium. Jadi sirkulasi sistem ini adalah sirkulasi darah yang melalui jantung, ventrikel kiri, ke seluruh tubuh dan kembali ke jantung atrium kanan. Ya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Yeah, I'm Fania. I will explain about pathophysiology of cardiovascular. Yang pertama ada myocardial infarction atau MI. Coronary artery disease is the leading cause of MI. Heart muscle death. When myocardial cells die, infection occurs and can often extend
to other area of the heart muscle because it is the most common cause of death in the United States. Current and up-to-date assessment, intervention, and prevention knowledge is essential. Jadi penyakit jantung koroner terjadi apabila arteri koroner, arteri yang memasok darah dan oksigen ke otot jantung tersumbat oleh zat lemak yang disebut plak atau ateroma. Plak ini menumpuk secara bertahap di dinding bagian dalam arteri yang akhirnya membuat arteri menjadi sempit. Proses penyempitan ini disebut juga aterosklerosis yang bahkan sudah dapat terjadi pada usia muda. Penyebab penyakit jantung koroner ini dapat menyempit atau tersumbat oleh penimbukan plak di dinding arteri. Plak terbuat dari kelebihan kolesterol serta zat-zat lain yang mengapung melalui arus darah seperti sel-sel yang meradang, protein, dan kalsium. Bisa di next. Selanjutnya ada angina pectoris. Angina pectoris is a broad descriptive definition from the various types of pain of patient experience. Different types of angina pain include stable angina, variant of pacemaker angina, silent ischemia, and unstable angina. Jadi, angina pectoris adalah nyeri dada akibat penyakit jantung koroner. Angin duduk atau angina pectoris terjadi ketika otot jantung tidak mendapatkan suplai darah yang cukup akibat penyempitan atau penyumbatan pada pembuluh darah arteri di jantung. Angina pectoris bisa terjadi kapan saja dan pada siapa saja. Nyeri akibat angina pectoris ini sering disalahartikan sebagai gejala dari kondisi lain seperti naiknya asam lambung dan peradangan pada paru-paru. Bisa di next. Berikutnya ada congestive heart failure. In congestive heart failure, the normal pathophysiology of the heart is disrupted in the of itself. It is not its disease process, but more presentation of sign and symptom, either systemically or in the pulmonary vasculature, that demonstrate the heart's inability to pump enough blood into throat and then out the heart. Right side and left side are two types of cardiogenic failure of the heart. Jadi gagal jantung konjektif ini bukan berarti jantung berhenti bekerja, melainkan kegagalan jantung dalam memompa pasokan darah yang dibutuhkan tubuh. Hal ini terjadi karena adanya kelainan pada otot-otot jantung, sehingga jantung tak bisa bekerja secara normal. Selama ini gagal jantung digambarkan sebagai kondisi ketika jantung berhenti berdetak, padahal gagal jantung menandakan ketidakmampuan jantung dalam memompa darah atau ketidakmampuan jantung memenuhi kuota darah normal yang dibutuhkan tubuh. Proses terjadinya gagal jantung konjektif ini, jantung memiliki 4 ruang yang memiliki tugas masing-masing, yaitu serambi kanan dan kiri yang berada di bagian atas, serta bilik kanan dan kiri yang berada di bagian bawah. Gagal jantung konjektif sebelah kiri, pada penderita gagal sebelah kiri ini, bilik kiri jantung tidak berfungsi dengan baik. Bagian ini seharusnya mengalirkan darah ke seluruh tubuh melalui aorta, kemudian diteruskan ke pembuluh darah arteri. Kalau konjektif sebelah kanan, gagal jantung konjektif sebelah kanan, ini tipe terjadi ketika bilik kanan jantung kesulitan memompa darah ke paru-paru. Akibatnya darah kembali ke pembuluh darah balik atau vena, sehingga menyebabkan penumpukan cairan di perut dan bagian tubuh lain, misalnya kaki. Bisa di next mode. Ya, selanjutnya ada hypertension atau hipertensi, dikenal sebagai penyakit Schuyler ya. Hypertension affect many Americans. Factors such as lifestyle, heredity, comorbidities, sleep deprivation, high sodium intake in the diet, and extraclerotic disease are significant contributor to the development of elevated pressure. Sebagai penyakit Schuyler, hipertensi mempengaruhi banyak orang Amerika. Faktor-faktor seperti gaya hidup, faktor keturunan,
komorbiditas, kurang tidur, asupan natrium yang tinggi dalam makanan, dan penyakit aterosklerotik merupakan kontributor yang signifikan terhadap perkembangan tekanan darah tinggi. Next. Jadi kesimpulan yang didapat, sistem dalam tubuh manusia adalah kumpulan organ-organ yang membentuk suatu sistem biologis yang digunakan untuk pertukaran oksigen dan gas karbon oksida dalam tubuh, atau bisa disebut dengan pernapasan. Manusia bernapas dimulai dari udara yang akan masuk melalui hidung atau mulut, kemudian melalui tenggorokan udara akan masuk ke trakea dan sampai ke paru-paru, dan terjadilah pertukaran gas di mana oksigen akan diserap oleh pembuluh darah dan disalurkan ke seluruh bagian tubuh. Anatomi sistem pernapasan adalah hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, dan paru-paru. Sistem kardiovaskuler merupakan sistem yang berperan dalam peredaran darah seluruh tubuh dan menyalurkan oksigen dan nutrisi ke seluruh jaringan tubuh yang diperlukan untuk proses metabolisme. Mungkin sekian. Okay, thank you for the time. Ada yang bertanya? Yeah. We will move to the discussion session. For each group who has questions, you can raise your hand. Thì đây nó rồi là thì xóa cái gì cũng chỉnh thắng tay nó không xe hả chi nó sợ lúc thầy xóa máy họ ở đây và chúng ta lại có là từ với nào có những sẽ qua thì người ta chẳng sẽ nào mà lại họ có kèm Okay, for Yuda, dipersilakan. Iya, jadi tadi kan sudah disebutkan oleh kelompok that the nose can warm and humidify the incoming air. What are the supporting factor for the nose to warming the incoming air? Thank you, Mot. Okay, Yuda, thank you for your question. Gimana kelompok 10? Apakah bisa dipahami? Okay, we move to Keisha. You can ask. Iya, terima kasih moderator. Saya Keisha Oliarista dari kelompok 9. Saya ingin bertanya terkait dengan penyakit asma. Apakah ada faktor resiko kematian terkait penyakit asma? Kalau ada, apa aja sih gejala dari penyakit asma ini yang mempunyai resiko kematian? Terima kasih. Oke, thank you, Keisha. Bagaimana kelompok 10? Oke, apakah masih ada yang ingin bertanya? Mungkin untuk kelompok 10 bisa langsung dijawab saja pertanyaan dari Yuda dan Keisha. Ya, sebelumnya moderator izin masuk. Saya mau menjawab pertanyaan dari Kesa ya. Terkait dengan penyakit asma ini, apakah ada faktor risiko kematian? Kalau memang ada, apa gejalanya? Sebenarnya untuk asma sendiri ini umumnya terjadi secara ringan ya. Namun, apakah ada faktor risiko kematian? Ada jika dalam kasus yang parah, serangan asma ini kan menyumbat saluran pernapasan ya dan menghalangi udara yang masuk ke alveoli kita. Tuh, yakni sel yang berperan dalam pertukaran udara di paru-paru kita. Nah, ketika sumbatan ini terjadi cukup parah, pengidap asma ini semakin kesulitan bernapas. Dan alhasil jika tidak kita tangani dengan segera, serangan asma ini bisa menyebabkan kekurangan oksigen atau hipoksia. Nah, hipoksia ini yang berujung pada kematian. Dan untuk gejalanya sendiri, ini tuh seperti gejala asma biasa, yaitu memiliki batuk, sesak napas, napas berbunyi, dan dada terasa berat. Mungkin itu jawaban dari kelompok kami. Apakah bisa diterima?
Iya, terjawab Pak Grani. Terima kasih. Iya, Mod izin masuk. Iya, Mod izin ngejawab pertanyaan dari Yuda yang tadi. Pertanyaannya itu tadi, apa yang menjadi support dari hidung itu menjadi lebih hangat ya Yuda? Iya Jesse, untuk melembabkan udara yang masuk. Iya, jadi tuh di dalam rongga hidung ini kita memiliki pembuluh darah yang sangat luas dan juga rumit Yuda. Nah, kebanyakan pembuluh darah memasuk rongga hidung ini bercabang. Nah, bercabangnya ini dari arteri karotis. Jadi, cabang dari arteri karotis ini ada arteri ethmoid anterior, ada arteri ethmoid posterior, ada arteri palatina yang lebih besar, arteri labial superior, arteri hidung lateral. Nah, arteri-arteri yang disebutkan tadi ini membentuk koneksi satu sama lain yang disebut dengan anastomosis. Nah, pembuluh darah di rongga hidung ini memiliki fungsi penting, yaitu menghangatkan dan melembabkan udara yang kita hirup. Jadi, darah mengalir dari rongga hidung melalui jaringan vena yang mengalir ke plexus pterygoid, vena wajah, atau sinus cavernosus. Sehingga hidung kita ini terasa menjadi hangat seperti itu sih udah. Karena ada arteri-arteri yang membentuk koneksi satu sama lain seperti itu. Apakah sudah jelas Yuda? Iya, sudah terjawab Jesse, terima kasih. Terima kasih kelompok 10 atas jawabannya. Mungkin kalau masih ada yang ingin bertanya, silakan. Dan baik teman-teman, jika sudah tidak ada yang bertanya lagi, mungkin akan saya kembalikan ke Dr. Maria. Saya Sabrina sebagai moderator. Undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka sudah selesai semua. Oke, ini materi saya ya, ya hampir mirip sebagian ya, tapi kurang detail. Nanti silakan dipelajari, mungkin saya tambahkan secara garis besar ya. Saya jelaskan secara garis besar. Nanti kalian pelajari tentang sistem kardiovaskular itu dalam peredaran darah manusia itu dibagi dua, itu perdarahan ke seluruh tubuh dan perdarahan jantung paru. Ya. Nah, kemudian di dalam sistem kardiovaskular itu ada 3 unsur utama yang harus kalian tahu, bahwa ada jantung, ada darahnya, kemudian ada pembuluh darahnya. Ya, nah pembuluh darah itu terdiri dari aorta, vena, kalau kita urut dari yang keluar dari jantung tuh aorta, arteri, arteriola. Kemudian dia balik ke ini campur kapiler, kemudian ke venula, baru ke vena ya, dan masuknya ke vena cava ya. Nah, anatominya bisa kalian lihat ya di materi saya sudah jelas banget di mana letak dalam rongga darah itu, di mana letak dari katup dan sebagainya ya. Jadi jantung itu terdiri dari ada atrium kanan, atrium kiri, ventrikel kanan dan ventrikel kiri. Izin masuk dok. Untuk materinya apa boleh saya share screen atau tidak dok? Boleh. Oke baik. Izin share screen dok.
Oke, turun. Ya, sampai sini ya. Nah, ini adalah potongan jantung yang dipotong melintang supaya kalian bisa melihat dalamnya ya. Nah, oke, kita ke berikutnya. Sistem peredaran manusia, ya, sistem peredaran manusia yang merah itu yang keluar dari jantung, yang kaya dengan oksigen. Yang biru itu yang kembali dari seluruh tubuh ke dalam jantung yang membawa CO2. Ya, nanti mereka akan bertukar di dalam paru-paru ya, dibersihkan pertukaran oksigen dari CO2-nya. Nah, slide berikutnya ini ya sirkulasi paru dan ada slide berikutnya. Ya, ini ada sirkulasi paru dan ada sirkulasi sistemik. Ini pelajari sendiri ya. Oke, ya. Slide berikutnya ini tentang angka kematian akibat pada beberapa kematian akibat beberapa hal ya. Nah, penyakit kardiovaskular disease atau kita sebut CVD itu menyumbangkan sekitar 30% penyakit ya. Slide berikutnya ada empat jenis penyakit jantung pembuluh darah yang perlu dapat perhatian, yaitu tentang aterosklerosis, hipertensi, penyakit jantung koroner, dan penyakit cerebrovaskular. Slide berikutnya ini adalah gambaran pembuluh darah yang normal. Ya, ini pembuluh darah yang normal. Ini potongan histologinya ya. Jadi ada lapisan intima. Intima itu yang berhubungan dengan lumen. Dia dilapisi oleh satu lapis sel endotel. Kemudian ada lapisan media itu diisi oleh sel otot polos. Kemudian di bagian luar adventisia. Oke, slide berikutnya. Nah, tentang sel endotel. Endotel itu merupakan lapisan tunggal ya, monolayer. Yang fungsinya dia memelihara homeostasis dari dinding pembuluh darah dan dia berfungsi di dalam sirkulasi. Kemudian slide berikutnya kalian lihat fungsi dari sel otot polos ya. Ini nanti tinggal kalian pelajari sendiri. Kemudian slide berikutnya tentang jejas pembuluh darah. Jejas pembuluh darah itu bisa terjadi secara akut dan kronis. Kedua kejadian ini akan menyebabkan terjadinya pertumbuhan dari sel otot polos sehingga dia akan mengganggu keseimbangan inhibisi dan stimulasi gangguan. Slide berikutnya ini adalah mekanisme penebalan intima di mana di lamina elastik internal itu tuh harusnya sel otot polos itu nggak boleh lewat dari situ, tapi ini bisa bermigrasi ke dalam intima. Kemudian di dalam intima itu dia akan bermitosis di dalam sel otot polosnya, bermitosis di lapisan intima. Kemudian dia akan merangsang pengeluaran matriks eksternal. Kemudian nanti akan tumbuh aterosklerosis. Slide berikutnya. Biasanya aterosklerosis itu juga dipengaruhi oleh infeksi Chlamydia pneumoniae ya. Jadi akan terbentuk tudung fibrosa, kemudian bisa mengakibatkan terjadinya nekrotik. Slide berikutnya, ini adalah proses masuknya etiologi ya, ada hiperlipidemia, hipertensi, merokok, toksin, faktor hemodinamik, reaksi imun dan virus. Oke, ini nanti dipelajari ya bagaimana sel otot itu masuk. Slide berikutnya ini faktor risikonya, ada risiko mayor, ada risiko minor. Ini tinggal dihafalin aja. Slide berikutnya ini adalah potongan melintang dari pembuluh darah yang tersumbat ya, tersumbat ya. Yang paling bawah tuh udah sampai total. Nah, ini slide berikutnya ada gambaran aorta ya. Aorta bentuknya kayak gini nih, kayak borok gitu ya kalau dia udah mengalami aterosklerosis. Nah,
Kita kalau belajar tentang penyakit cardiovascular disease itu ada penyakit hipertensi. Slide berikutnya. Nah, ini kenaikan tekanan darah bisa terjadi karena faktor resiko kayak penyakit jantung koroner, ada stroke, ya, ada gagal jantung kongestif, ada gagal ginjal, ada diseksi aorta. Nah, biasanya hipertensi itu dikatakan hipertensi kalau ada sistemik 140 mm Hg dan diastolik lebih dari 90 mm Hg. Prevalensi untuk hipertensi itu sekitar 25% di Amerika Serikat dan 90% merupakan kasus primer. Dan ini di Indonesia juga sudah cukup banyak. Slide berikutnya, ini ada regulasi tekanan darah normal. Silakan kalian baca sendiri ya tentang bagaimana sih tekanan darah itu bisa terjadi. Slide berikutnya, nah hipertensi itu diklasifikasikan beberapa macam ya berdasarkan penyebabnya. Jadi nanti ada hipertensi esensial, ada sekunder ya akibat gangguan pada ginjal, endokrin, kardiovaskular dan neurologi. Oke, ini slide berikutnya tentang patogenesis hipertensi esensial. Bisa pengaruh genetik dan faktor lingkungan ya. Nanti semuanya akan mengakibatkan terjadinya hipertensi. Slide berikutnya, ini ada patologi vaskular pada hipertensi bisa karena aterogenesis, bisa perubahan degeneratif dari dinding arteri yang besar maupun sedang dan berkaitan dengan dua bentuk penyakit pembuluh darah besar, yaitu aterosklerosis hialin dan arteriosklerosis hiperplastik. Slide berikutnya. Nah, ini patologinya, ini gambarannya ya. Jadi kalau di patofisiologi kita bisa melihat gambaran mikroskopisnya. Ya, ini perbedaannya arteriosklerosis hialin dan hiperplastik. Untuk kalian baca ya. Nah, kemudian kalian sering mendengar adanya penyakit jantung koroner. Ya, penyakit jantung koroner itu akibat sumbatan pada slide berikutnya arteri koronaria. Ya, jadi sering terjadi ini yang katanya sumbatannya 90%, 80% atau yang 100% sehingga harus dipasang ring. Ya, ini ya penyakitnya. Slide berikutnya. Biasanya pada penyakit jantung koroner itu orang akan merasakan dada sebelah kirinya sakit luar biasa. Ya. Oke, ini definisinya. Slide berikutnya penyebabnya nanti kalian baca. Oke, slide berikutnya penyebabnya ya slide berikutnya. Nah, ini ada slide berikutnya, ada patofisiologinya. Nah, ini yang pusing. Ya, dibaca ya, baca secara cepat ya. Oke, ini semuanya nanti untuk penyakit jantung koroner. Slide berikutnya ada nyeri dada yang khas, ada perubahan EKG. Slide berikutnya ada kenaikan enzim otot dari jantung. Ya, jadi ini infark miokard. Ya, kalau udah terjadi serangan, nekrosis lah sel miokardiumnya. Ya, nah, nanti ini kalian lihat ya, akan menimbulkan multivokal. Ya. Nah, slide berikutnya ini daerah kerusakannya, ya. Kerusakannya bisa di beberapa tempat. Ini gambarannya. Slide berikutnya sel-sel yang berperan di dalam serangan jantung. Awalnya kan kalau akut kan diperankan oleh sel neutrofil, ya. Nanti udah masuk ke beberapa hari akan diperankan oleh makrofag, limfosit dan lain-lain. Kemudian akan terbentuk pembentukan pembuluh darah baru, angiogenesis, dan terjadi proliferasi dari fibroblast. Ya. Nah, ini rangkaian perubahan pada infark miokard. Ya. Ini sekedar kalian tahu aja, nggak perlu sampai dihafalkan ya. Ini khusus untuk dokter. Oke, slide berikutnya ini skematisnya. Jadi ada di atas kiri itu pembuluh darah normal. Terus kalau ada obstruksi yang menetap ya biasa akan menimbulkan angina itu sakit dada. Terus ada gangguan plak, terus ada obstruksi koroner dan ada bisa terbentuk trombus ya. Nah, trombus itu membentukkan oklusi. Nah, komplikasi yang ditakutkan dari ini adalah ruptur miokardium ya biasanya sesudah 6 hari. Jadi kalau orang serangan jantung dia akan menyebabkan serangan jantung. Ya, jadi yang paling ditakutkan adalah jantungnya ruptur, robek sehingga pasien itu mengalami tamponade jantung dan meninggal. Nah, ini
patofisiologinya terhadap berikutnya yaitu respirasi, ya. Nah, untuk respirasi itu terdiri dari traktus respiratorius, ada saluran dibagi dua, saluran napas atas dan saluran napas bawah. Ya, kelainannya bisa kongenital, bisa radang, bisa karena tumor. Ya, nah ini bagian-bagian upper dan lowernya, ya. Terus slide berikutnya bagian saluran napas atas dan saluran napas bawah. Ya. Slide berikutnya, ini yang klik terlambat nih, ya. Nah ini ya dari hidung, kalian lihat yang gambar ada wanita ini. Dari hidung, udara kita serap, dan paling akhir itu dia akan di alveoli terminal, ya, di mana alveoli ini tempat pertukaran oksigen dan CO2, ya, di bagian paling ujung di dalam paru-paru. Oke, slide berikutnya. Nah, ini kelainan-kelainan yang mungkin bisa terjadi, mungkin ini terlalu berat buat kalian, ini nggak usah ya, soalnya nggak usah keluar dari sini. Oke, ini catatannya, ya. Slide berikutnya, ada fungsi utama dari paru. Ya, fungsi utama dari paru yaitu dia mengeluarkan CO2 dari darah dan menggantikannya dengan O2. Ya, dan nanti akan dibantu dengan diafragma dan dinding dada yang untuk menggerakkan udara keluar masuk dari paru, ya, sehingga gas itu bisa ditukar di sepanjang membran alveolo-kapiler. Slide berikut. Nah, kita akan pelajari tentang penyakit paru, di mana penyakit paru itu bisa terjadi di saluran nafas, bisa bagian atas, bisa bagian bawah, bisa di dalam interstisiumnya, dan bisa juga di dalam sistem vaskular parunya. Slide berikutnya. Nah, penyakit-penyakit penting di dalam sistem pernapasan. Ini kalian lihat ada banyak ya penyakit yang bisa disebabkan kita pelajari di dalam paru-paru. Ini yang utama-utama ya. Ya, penyakit yang merusak alveolus, yaitu respiratory distress syndrome. Ini yang kemarin terjadi seperti pada penyakit COVID-19 ya. Jadi terjadi gangguan. Kemudian bisa infeksi, disertai dengan infeksi pneumonia. Yang ini juga di COVID-19 jadi itu ya. Nah, kalau pada penyakit imunologi biasanya pada penyakit asma ya, atau alveolitis alergik ekstrinsik dan sarkoidosis. Nah, bisa juga karena penyakit yang berkaitan dengan inhalasi polutan dari udara, misalnya polusi udara, rokok dan sebagainya yang menyebabkan pneumokoniosis dan penyakit paru obstruksi menahun. Nah, kalau kita belajar di patofisiologi juga kita akan tahu bahwa ada penyakit neoplasma, itu keganasan. Ya, slide berikutnya. Nah, sindrom distres pernapasan akut itu kita sebut ARDS, akut respiratory distress syndrome. Ya, ini merupakan cedera akut pada alveolus dan rusaknya sawar udara alveolus darah. Ya, ini kemarin kejadiannya COVID-19 banyak ya kasusnya. Slide berikutnya. Ini bagaimana proses cederanya nanti kalian pelajari. Slide berikutnya. Ya, ARDS itu ada pada anak-anak dan ada pada orang dewasa ya. Nanti kerusakannya kalau pada anak-anak itu lebih ke pneumosit tipe 2 ya. Terus dia rusak karena dia tidak bisa menghasilkan karena imunuritas. Jadi makanya gini, kalau orang hamil, kalau bayinya belum mateng, belum cukup bulan, itu resikonya terjadi ARDS karena paru-parunya belum mateng, gitu ya. Kalau orang dewasa itu lebih kerusakan pada pneumosit 2 juga, tapi karena adanya kayak asap rokok, ada endotoksin dari bakteri ya, sehingga alveolusnya edem ya, bengkak. Kemudian sawarnya bocor, selnya nekrotik, nanti datang proses peradangan kronik, datang makrofag dan akan menimbulkan defek epitel yang ditutupi oleh surfaktan yang lain. Nah, ini etiologi ARDS ya. Ini penyebabnya ada banyak ya, mulai dari infeksi sampai radiasi dan berhubungan dengan transfusi. Nah, ini patofisiologinya ARDS-nya, dari cedera bisa terjadi di endotel, bisa di epitel dari alveolus yang mengakibatkan peningkatan permeabilitas
sehingga alveolusnya banjir dan kapasitas difusinya berkurang, terjadi kerusakan pneumosit tipe 2 yang nantinya akan menimbulkan kelainan luas surfaktan. Dalam 30 menit makrofag paru itu akan hadir, dia akan merangsang peningkatan sintesis dari interleukin 8, interleukin 1 dan tumor necrotic factor. Ya, nanti di sintesis sitokin ini akan merangsang datangnya neutrofil. Ya, nanti neutrofil akan berperan sebagai oksidan, mengaktifkan protease, mengaktifkan platelet activating factor dan leukotriene, sehingga menimbulkan peradangan. Nah, peradangan ini kan di awal kan kalian sudah tahu dia bisa menimbulkan kerusakan jaringan. Ya. Nanti dibantu dengan growth factor yang lain, TGF, alfa dan PDGF. Ya. Nah, sekarang masuk ke asma. Kita masuk ke asma. Ini merupakan kelainan inflamasi kronik yang kambuhan. Jadi orang kalau sakit asma itu sering kambuh-kambuhan. Ya. Biasanya terjadi bronkospasme episodik yang reversible yang terjadi akibat respon bronkokonstriksi terhadap berbagai rangsangan. Nah, biasanya pada saluran nafas tracheobranchial. Ya. Jadi trakea, terus kan ada cabang 2 tuh bronchiolus, nah di daerah situ ya, di daerah kayak Y ini ya, Y terbalik. Nah, klinisnya biasanya pasien itu ada serangan dyspnea itu sesak ya, batuk dan mengi itu yang bunyi ngik ngik gitu ya. Nah, kejadian asma itu pada orang dewasa itu sekitar 5% dan pada anak-anak 7-10%. Ada 2 kategori, asma atopik dan non atopik. Atopik itu bisa karena asma ekstrinsik, jadi ada sesuatu dari luar yang merangsang dia terjadinya asma. Kalau ada asma intrinsik biasanya dari dalam. Slide berikutnya, nah ini tinggal kalian pelajari ya. Ini berdasarkan NAEPP 2007. Harusnya sudah ada yang baru-baru sih, tapi sama aja ceritanya seperti ini. Oke, berikutnya ini epidemiologinya ya, prevalensinya rentangnya cukup jauh 1-18% ya. Nah, terus prevalensi nasional itu sekitar 4% ya, paling banyak itu di provinsi Aceh ya. Terus Jawa Barat, NTB ya, ada 9 provinsi yang terbanyak di Indonesia asmanya. Slide berikutnya, menurut usia dan kelamin, kalau yang kurang dari 5 tahun itu banyak pada anak laki-laki, 5-9 tahun itu pada anak perempuan dan laki-laki itu sama ya prevalensinya. 10-60 itu wanita lebih banyak daripada laki-laki, usia di atas 60 tahun laki-laki lebih banyak daripada wanita. Slide berikutnya ini klasifikasi derajat penyakitnya berdasarkan GINA, Global Initiative for Asthma, ada 4 derajat. Ada asma intermittent, asma persisten ringan, asma persisten sedang, dan asma persisten berat. Slide berikutnya, ini faktor pencetusnya, ada banyak ya, faktor pencetus bisa terjadinya asma. Jadi orang asma itu paling takut dengan infeksi saluran pernapasan atas, ISPA. Ya, kalau ada ISPA dia harus buru-buru tuh diobatin, kalau enggak nanti dia berlanjut jadi asma. Ya, terus ada yang lain-lain juga ya. Slide berikutnya, asma ekstrinsik ya. Ini sering ditemukan ya. Biasanya onsetnya pada 2 dekade pertama kehidupan ya. Jadi dikaitkan dengan manifestasi alergi dan disertai dengan riwayat keluarga yang positif. Dan ini masuk ke reaksi hipersensitivitas tipe 1 yang dipicu oleh antigen lingkungan. Bisa karena debu, bisa serbuk sari ya. Serbuk sari itu banyak pada negara dengan 4 musim. Terus pada makanan, alergi makanan. Biasanya kalau kita periksa darahnya, kadar imunoglobulin E-nya dan eosinofilnya akan meningkat. Dan diperantarai oleh sel limfosit T, CD4+, dan T helper 2. Ini mekanismenya, kalian bisa lihat reaksi awalnya ya. Jadi kalau ada alergen, kemudian akan ditangkap oleh sel mas ya berdasarkan reseptor yang ada di permukaannya. Nah, kemudian dimasukkan jalan nafas ya, dimasukkan sel-sel ini mengeluarkan mediator membuka tick junction. Jadi jalan nafas ini bisa terbuka, kemudian antigen itu bisa masuk, dia akan mengaktifkan eosinofil dan makrofag untuk menghasilkan
mukus ya, jadi lendirnya jadi banyak. Biasanya kalau orang asma itu suka ada lendirnya gitu ya. Nah, nanti akan terjadi refleks neuron juga, akan menyebabkan rangsangan terjadinya bronkospasme dan meningkatkan permeabilitas vaskuler dan meningkatkan produksi mukus serta merekrut sel pelepas mediator dari darah. Nah, ini mekanisme terjadinya asma ya. Jadi ada beberapa faktor. Ini silakan ini rangkaian ringkasan dari yang slide-slide yang tadi ya di atas. Slide berikutnya ini patogenesisnya, ada penyempitan saluran nafas, terjadi kontraksi dari otot polos bronkus, ada edema mukosa bronkus, dan ada akumulasi dahak yang kental. Ya, slide berikutnya ini gambaran bronkus normal, inflamasi dan bronkospasme ya, kalian lihat bentuknya. Slide berikutnya gejalanya, itu nafasnya menjadi baik pada saat ekspirasi. Jadi pada saat dia mengeluarkan nafas itu bunyi wheezing namanya ya. Ada sesak, kadang disertai batuk. Kalau yang berat bisa sampai dia nosis. Jadi bibir itu jadi kebiru-biruan karena dia oksigennya kurang pertukarannya ya. Dan biasanya dia bernapas dengan otot bantuan pernapasan. Jadi kadang-kadang dia berdiri, dia menekan pakai kedua tangan, kadang sampai cuping-cuping ini juga ikut ya. Jadi hidungnya tuh buka tutup gitu. Oke, ini gambarannya, lihat bagian atas. Bagian atas itu bronkus normal ya. Lihat mukusnya ada sedikit, epitel gitu segala macam ya. Tapi di bagian bawah itu asma bronkial, lihat mukusnya tebal ya, mukus tebal, kemudian otot polosnya juga bisa tebal ya, membran basalnya juga tebal, diantaranya lamina proprianya menjadi tebal dengan banyak sel-sel aktif, kemudian kelenjarnya juga menjadi lebih aktif ya. Jadi ditemukan banyak neutrofil, limfosit, eosinofil dan sel mas. Slide berikutnya. Ini penyakit yang paling banyak di paru-paru itu emfisema. Ya, ini emfisema, ketidakmampuan dari enzim protease, antiprotease dan antioksidan ya, menguatkan kerusakan jaringan. Biasanya diperantarai oleh defisiensi antitripsin alfa 1 ya. Ini terjadi akibat inaktivasi oksidatif. Jadi makrofagnya akan teraktivasi, kemudian dia merekrut neutrofil untuk masuk ke dalam paru-paru. Jadi emfisema itu penyakit diawali dengan rokok ya, jadi perokok ya. Oke, slide berikutnya ini makroskopis dan mikroskopisnya. Lihat ya gambarnya kayak begitu, nanti dibaca aja ya. Oke, slide berikutnya gejalanya. Gejalanya juga dyspnea ya. Tapi dia terjadi perlahan-lahan tapi berkembang terus gitu ya. Ada batuk, ada mengi juga ya. Terus berat badannya sering turun. Kalau kita uji fungsi parunya dia akan menurun ya. Fungsi parunya untuk menampung udara itu menjadi lebih sedikit, dan ciri khasnya dadanya berbentuk tong atau disebut pigeon chest ya. Nah, ekspirasinya memanjang, biasanya posisi duduk pasien ini juga membungkuk. Jadi kalau pasien datang kita lihat gitu, kita tahu oh ini emfisema nih dari cara duduknya. Sianotik dia tampak pucat gitu ya, biru-biru ya, dan bisa disertai dengan gagal jantung kongestif. Nah, bronkitis kronik berikutnya ini adalah batuk produktif persisten selama paling sedikit 3 bulan. Jadi kalau tidak sampai 3 bulan tidak bisa didiagnosis bronkitis kronik ya. Dan paling sedikit dalam 2 tahun berturut-turut. Epidemiologinya lebih banyak pada laki-laki dan ditemukan banyak pada usia 40 sampai 65 tahun. Nah, ini patogenesisnya ya, bisa karena hipersekresi mukus, bisa karena metaplasia dari sel goblet, bisa karena bronkiolitis dan infeksi sekunder. Slide berikutnya. Ini morfologinya kita temukan secara mikroskopis ini ya, akan ada hiperemia, ada sekresi musim, ada peningkatan kelenjar ukuran kelenjar mukus, ada penyumbatan, ada metaplasia squamosa. Slide berikutnya ini gambaran mikroskopisnya bronkitis kronik ya. Jadi kita bisa lihat penebalan dari lumen bronkus. Slide berikutnya. Nah, ini ada bronkitis kronik yang murni dan ada
dibedakan dengan bronkitis kronik murni dan emfisema. Kalau bronkitis kronik murni, jalan nafasnya tuh biasanya terjadinya pada jalan nafas yang besar, yaitu pada trakea dan bronkus, ya, ada hipersekresi mukus, peradangan, bronkitis kronik. Kalau di emfisema dia tuh terjadinya di ujung yang ada merah-merahnya itu, yang sebelah kanan yang ada merah-merah itu. Jadi pada asinus, ya, jadi dia terjadi pada bronkiolus respiratorik di bagian dalam, ya. Oke, slide berikutnya infeksi paru. Nah, ini tentang pneumonia. Pneumonia ini adalah terjadi karena adanya gangguan pada pertahanan paru dan sistemik yang terganggu. Ini mekanismenya bisa dari hidung, tracheobronchial sampai ke alveolus, ya. Nah, patogenesisnya biasanya reaksi batuknya dia berkurang. Atau tidak ada reaksi, itu biasanya terjadi pada pasien aspirasi, ya, jadi makan keselak belum masuk ke paru-paru, ya, bisa terjadi pada pasien yang sedang koma atau pasien yang lagi anestesia, di anestesi, atau pada orang dengan efek obat. Jadi orang tidak sadar, dia muntah mungkin terus ketelan masuk ke paru-paru dan dia tidak ada refleks untuk membatukkan. Biasanya kan kalau kita keselak kita akan batuk-batuk mengeluarkan gitu, itu refleks gitu, ya. Nah, di sini akan terjadi cedera aparatus mukosiliar, terus fungsi fagositiknya juga berkurang, ada edema, ada akumulasi sekret, ada defek imunitas. Nah, ini bisa ya dibaca sendiri, ya. Nah, ini sindrom pneumonia. Lanjut, ini udah 2 slide berikutnya. Ya, sindrom pneumonia ini kalian baca aja. Ya, ini slide berikutnya. Satu soal aja ya dari sini, ya. Kemudian kita masuk pneumonia akut yang didapat. Dia bersifat penyebab dari virus atau bakteri, ya. Biasanya disertai dengan infeksi paru dengan beberapa klasifikasi. Slide berikutnya ada yang lama, berdasarkan lamanya dibagi akut dan kronik, bisa berdasarkan etiologi, bakteri. Slide berikutnya, bakteri, virus, jamur, atau protozoa, atau lokasi lesi bisa di alveolus, bisa di interstisium, dari luas lesi bisa di lobulus dan lobus. Oke, ini distribusi anatomik dari bronchopneumonia dan pneumonia lobaris. Ya. Slide berikutnya, ya, ini ya bronchopneumonia, lihat yang tidak semua paru-parunya, ya, titik-titik merah aja, tapi kalau pneumonia lobaris itu satu lobus. Slide berikutnya, ini diagram ini tinggal baca aja. Oke, kita ke etiologi. Slide berikutnya, bisa karena Streptococcus pneumoniae atau pneumococcus paling sering, ya, bisa juga Haemophilus influenza, nah, dan sering bisa sampai menyebabkan kematian, ya. Dan ini untuk ini ada vaksinnya, ya. Oke, slide berikutnya, ini morfologinya secara mikroskopis pneumonia lobaris, lihat alveolusnya. Ini bulat-bulatan ini adalah alveolusnya, ya. Alveolusnya terisi oleh penuh dengan leukosit dan fibrin. Nah, ini radiologinya. Slide berikutnya, kita lihat radiologinya. Ya, kalau pneumonia kan dia lebih berat, jadi di bagian bawah, ya. Slide berikutnya. Nah, komplikasi yang ditakutkan adalah terbentuknya abses. Abses itu kayak bisul, ya, bisul di paru-paru gitu, ya. Terus empiema. Jadi nanti di dalam diuranya isinya tuh nanah. Terus ada pengorganisasian eksudat, terbentuk jaringan parut yang fibrotik dan bisa sampai terjadinya bakteriemi. Jadi bakterinya masuk ke dalam pembuluh darah, menyebar ke seluruh tubuh sehingga jadi sepsis, menyebabkan infeksi seluruh organ tubuh dan biasanya ini sulit ditolong, ya. Nah, oke, kita masuk ke pneumonia nosokomial. Nosokomial ini berarti infeksi selama dirawat. Jadi pasien itu awalnya masuk bukan karena penyakit infeksi, misalnya stroke gitu. Tapi akhirnya karena lama mungkin menggunakan intubasi, terus masuklah bakteri, kemudian dia jadi infeksi di rumah sakit. Nah, biasanya ini
pada pasien dengan penyakit yang berat ya kayak stroke gitu kan, pakai alat invasif kayak intubasi, terjadi komplikasi yang serius dan bisa menimbulkan kematian. Yang paling ditakutkan adalah gram negatifnya Enterobacteriaceae dan Pseudomonas aeruginosa serta Streptococcus aureus ya. Ini yang paling sering ditemukan di rumah sakit. Nah, kemudian slide berikutnya pneumonia aspirasi. Ini terjadi pada pasien dengan keadaan umum yang sangat buruk, yang tidak sadar. Nah, sebagian ini bisa karena pneumonia kimia. Jadi mungkin dia muntah dari asam lambung dia masuk ke dalam paru-paru ya. Biasanya akan menyebabkan nekrosis ya. Jadi bisa terjadinya fulminan dan sering menimbulkan kematian. Kalau dia bisa hidup pun nanti akan ada abses paru. Nah, penyakit yang paling banyak di Indonesia tuberkulosis ya. Nah, ini disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosa. Ini TBC ya. Ini infeksi berasal dari peradangan lokal yang meluas ke kelenjar limfobronchus ya. Slide berikutnya, infeksi ditandai granuloma nekrotikan. Ingat ya, ada granuloma nekrotikan atau granuloma caseosa. Slide berikutnya, penyebaran bisa lewat sirkulasi limfe ya, lewat pembuluh limfe, dia nanti pergi ke kelenjar getah bening biasanya di sekitar leher, terus bisa lewat darah atau melalui jalan nafas. Ya, nanti akan membentuk tuberkulosis miliaris itu yang paling cepat membuat pasien meninggal ya. Oke, slide berikutnya ini tuberkulosis kalau primer itu terjadi di paru-paru, tapi ada yang sekunder juga terjadi di pernah dengar ya TBC tulang, TBC otak, TBC usus, TBC ginjal gitu-gitu ya. Jadi pokoknya kalau di luar dari paru-paru itu namanya tuberkulosis sekunder. Oke, ini ada beberapa bentuk yang bisa kalian baca ya reaktivitas tuberkulen. Ini gambaran makroskopisnya. Jadi secara makroskopis kita lihat paru-parunya tuh kayak begini nih. Nah, yang paling bawah itu limpa tuh ya, hati ya. Oke, sampai di sini. Ini bisa menjadi tambahan pembelajaran kalian. Ujiannya soalnya sih nggak banyak ya, paling cuma dari sekian banyak slide paling 5 soal atau 7 soal. Oke, ada yang mau bertanya? Kayaknya udah lewat ya waktunya ya, hampir lewat ya. Makanya saya ngebut. Udah foto belum? Halo? Izin foto. Ya. Mungkin sekarang screenshot saja. Ya. Materinya udah saya share ya. Ya, sudah. Oke. Ya, izin Dok untuk screenshot. Kepada teman-teman dimohon untuk on cam ya. Rini on cam ya. Ya, slide 1, 2, 3.